Kalau membahas kegagalan Valentino Rossi bersama Ducati, biasanya ada dua kubu. Kubu pertama berkata, Rossi sudah habis. Kubu kedua membahas, bukan Rossi yang habis, motornya yang terlalu ganas. Nah, bertahun-tahun setelah kisah itu berlalu, akhirnya muncul pengakuan menarik dari Michele Tiro, test rider Ducati yang ikut merasakan sendiri betapa galaknya Desmosedici Sedici pada masa itu. Dan setelah mendengar ceritanya, mungkin banyak orang bakal berpikir, pantas saja Rossi sampai angkat koper. Tiro mengungkapkan bahwa ketika ia bergabung dengan Ducati pada 2012, suasana di garasi sudah dipenuhi satu keyakinan yang hampir dianggap sebagai hukum alam. Motor ini cuma cocok buat Casey Stoner. Bukan tanpa alasan, Desmosedici generasi saat itu dikenal sangat sulit dikendalikan. Saking liarnya, kata Tiro, setiap masuk tikungan rasanya seperti mengikuti kuis berhadiah. Hadiahnya cuma dua, keluar tikungan dengan selamat atau keluar lintasan. Tiro bahkan mengaku baru menjalani tes selama 2 hari saja, tangannya sudah terasa seperti habis angkat galon sebulan penuh. Motor itu benar-benar menguras tenaga, baik secara fisik maupun mental. Melihat kondisi tersebut, Tiro langsung menyampaikan pendapatnya kepada para insinyur Ducati. Menurutnya, mustahil seorang pembalap bisa menjalani tes puluhan lap jika setiap lap terasa seperti sedang bertarung melawan banteng. Ia meminta Ducati mulai membangun motor yang lebih bersahabat, bukan motor yang hanya bisa dijinakkan oleh satu pembalap dengan bakat luar biasa. Dan disinilah cerita Valentino Rossi mulai terasa masuk akal. Selama 2 musim membela Ducati pada 2011 hingga 2012, The Doctor hanya mampu meraih 3 podium tanpa sekalipun memenangkan balapan. Saat itu banyak yang langsung menyimpulkan bahwa Rossi sudah melewati masa emasnya. Padahal menurut pengakuan Tiro, tantangan utamanya justru berasal dari karakter motor yang sangat ekstrim. Yang lebih mengejutkan lagi, bahkan Casey Stoner sendiri ternyata punya gaya balap yang nyaris mustahil ditiru. Tiro pernah mencoba mapping elektronik milik Stoner. Hasilnya, belum sempat selesai satu sesi, ia langsung menyerah. Katanya, Stoner hampir tidak menggunakan bantuan anti-wheelie dan lebih mengandalkan feeling, bukaan gas, serta rem belakang. Bagi pembalap lain, setup seperti itu terasa seperti mencoba menjinakkan kuda liar hanya dengan seutas tali. Cerita serupa juga terjadi ketika Jorge Lorenzo mencoba motor hasil setelan Stoner. Konon, belum lama berada di atas motor, Lorenzo langsung kembali ke pit. Tiro sendiri juga sempat mencoba motor tersebut, dan reaksinya sederhana. Motor apa ini? Kalimat pendek, tapi cukup menggambarkan betapa uniknya gaya balap Casey Stoner. Menurut Tiro, kehebatan Stoner bukan hanya soal keberanian membuka gas lebih awal. Ia memiliki feeling yang luar biasa terhadap motor, sesuatu yang sulit dijelaskan hanya lewat data telemetri. Bahkan ketika Stoner menjelaskan bagaimana ia melewati sebuah tikungan, para insinyur seringkali mengira itu mustahil. Namun setelah melihat data, ternyata semuanya benar-benar ia lakukan. Tak heran jika Tiro menyebut Stoner sebagai salah satu talenta terbesar yang pernah ia lihat. Ia bahkan percaya, andai MotoGP modern tidak dipenuhi perangkat elektronik, winglet, dan berbagai sistem bantuan lainnya, Stoner mungkin akan tetap menjadi pembalap yang sulit ditandingi. Ironisnya, justru dari pengalaman pahit bersama Rossi dan motor yang sulit dikendalikan itulah, Ducati mulai mengubah filosofi pengembangan mereka. Targetnya bukan lagi membuat motor yang hanya cocok untuk satu pembalap jenius, melainkan menciptakan Desmosedici yang cepat sekaligus bisa dikendarai oleh lebih banyak rider. Dan hasilnya, lihat saja Ducati sekarang. Hampir semua pembalap yang naik Desmosedici mampu tampil kompetitif. Jadi, setelah mendengar cerita Michele Tiro, mungkin pertanyaan lama itu layak diajukan lagi. Benarkah Valentino Rossi gagal karena kemampuannya menurun? Atau justru ia datang ke Ducati pada waktu yang paling tidak bersahabat dalam sejarah Desmosedici? Dark days, brighter lights in the night. Ay. Keep it cool, play it right, skip the bison. Kick it up, getting into the end zone. 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 Darling, that's another hustle play. Vitamins, doing more than one a day. I just get it off the muscle. Gotta run it in off the shuttle. Hey. We can't even talk about it, especially when
your boys ain't even being solid. Oh, of a kind, I hand it to you. Don't pay no mind, I could never do it. We and I could grow it. That is not the movement. Got that earth, wind, and fire, baby, now we grooving. We were certain, stressed and tired, I had to be a student. Step the double up the volume, lead it to it. Yeah, lead it to it. Kick it, dope, getting into the end zone. 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 I'm here for a long ride. They talking from the wrong side. It's gonna be a long night. We just wanna ball right. We just wanna ball right. Yeah.